Pemirsa, wanita ini luar biasa. Ia kini menggarap film, baik sebagai pemain sekaligus juga sebagai produsernya. Filmnya tak lepas dari edukasi kepada wanita agar tidak menjadi korban human trafficking. Di Wonosobo, ia mendirikan kampung buruh migran agar para mantan TKI bisa mandiri dan tidak kembali bekerja sebagai buruh migran. Kita akan berbincang-bincang dengan Maizidah Salas dan pemirsa, inilah Female Zone. Ya, kita langsung saja berbincang dengan Mbak Salas di sini. Mbak Salas, ya, apa kabar? Terima kasih sudah hadir di Female Zone. Sama-sama, alhamdulillah baik. Nah, Mbak Salas, pertama saya mau bilang selamat dulu, ini baru launching film yang ketiga. Bisa diceritakan nggak judulnya itu apa dan ceritanya tentang apa? Yang ketiga ini judulnya Iman di Pangkuan Sang Fakir. Ini lebih pada tentang kemanusiaan. Jadi ada salah satu sosok yang dia itu yatim piatu yang diasuh oleh budenya. Saya berperan jadi budenya juga, yang akhirnya hak-haknya si Iman ini saya makan sampai Iman kemudian saya usir juga, dan saya menguasai hak-haknya Iman. Oke. Dan Iman berjuang dengan sedemikian kerasnya sampai hidup dengan begitu sengsaranya, tapi saya seolah-olah udah nggak peduli lagi dengan keberadaan Iman, kemudian sampai saya sakit dan sampai meninggal. Tapi sebelum meninggal saya sempat ketemu dengan Imannya. Oke. Nah, Mbak Salas kalau tidak salah itu kan selain di film ini selain Mbak Salas ikut bermain, tetapi juga Mbak Salas ikut memproduseri. Ya. Nah, ini kenapa nih? Tiba-tiba atau memang sudah lama tertarik dengan dunia film atau bagaimana? Sebenarnya ini tanpa sengaja. Jadi dulu itu yang pertama kita ada pembuatan film Rindu Utami yang tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Sebenarnya saya nggak ikut main, cuma pada saat reading itu saya kasih masukan. Pas ada sutradaranya di situ, kamu nanti dialeknya gini-gini, karena saya beberapa kali nonton film, sinetron, jadi postur tubuh kalau ngomong begini, suaranya begini gitu kan. Nah ternyata sutradaranya bilang, Mbak main aja gitu. Enggak gitu, udah main aja, kita skenario-nya dirubah gitu. Sedangkan waktu itu kaki saya kan masih sakit pasca kecelakaan, jadi masih pakai krek. Ya udah natural aja. Akhirnya skenario dirubah, saya ikut main, dan katanya kata sutradaranya oke kok gitu. Dan ini berlanjut sampai dengan film ketiga. Nah ya, kemudian yang film kedua kita coba ngobrol-ngobrol dengan tim, dengan filmmakernya, nanti ini berperan seperti ini. Nah kalau untuk yang film kedua itu sangat mudah karena saya mengalami sendiri waktu jadi korban trafficking. Kemudian teman-teman talent juga yang lain juga mereka teman-teman korban trafficking, dan ini ada beberapa kisah nyata. Jadi lebih mudah ngalir aja gitu, natural. Nah, film pertama sampai dengan film ketiga ini semua ada isu human trafficking di situ atau bagaimana? Iya, kalau yang pertama kedua ya. Yang ketiga ini soal kemanusiaan saja? Iya, kalau yang ketiga soal kemanusiaan. Kenapa sih Mbak Salas ini sangat tertarik terhadap isu human trafficking? Selain, kalau tadi sempat cerita sama saya, juga menjadi korban human trafficking. Bisa boleh nggak Mbak diceritain sedikit, apakah memang menyadari dari awal menjadi korban, atau setelah setelah mendapat masalah baru, oh saya ini ternyata korban human trafficking nih? Ya, tepat sekali. Jadi saya dulu menganggapnya orang bekerja keluar gitu hanya ada masalah, tapi saya tidak tahu bahwa masalah itu tidak berhenti pada masalahnya saja. Ini ada persoalan yang serius. Lalu kemudian ada Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang itu, saya baru sadar, oh berarti selama ini saya jadi korban trafficking gitu. Nah kemudian saya kepingin melakukan sesuatu supaya orang lain itu tidak mengalami hal yang sama dengan saya. Kalau dulu itu kita hanya sosialisasi ke desa, ke sekolah, ke teman-teman sendiri, ke calon buruh migran. Kita menggunakan kita hanya bicara gitu dengan peserta segala macam. Tapi seiring ke sini kita rasanya ada sesuatu yang harus dirubah gitu. Nah,
Kemudian muncullah ide untuk membuat film. Karena film ini akan sangat efektif untuk mengedukasi. Pesannya itu mudah diterima dan lebih menyenangkan gitu. Dan itu akan dibanding diingat. Misalnya lebih soal apa ya? Misalnya dikasih ceramah ataupun seminar seperti itu, mungkin banyak yang nggak mau menyimak ya. Media ceramah, kemudian dengan modul atau dengan buku itu kurang menarik, karena tahu sendiri Mbak, minat baca orang Indonesia itu seberapa besar, apalagi kalau untuk orang dewasa itu kayaknya udah nggak sempet baca gitu. Kemudian kalau kalau dengan film ini kan beda, orang dengan serius melihat dan nanti pada saat selesai kita ngasih penjelasannya akan lebih mudah. Bahwa ini loh proses trafficking itu seperti ini gitu. Selama ini feedback dari teman-teman mungkin yang bekerja di buruh migran seperti itu terhadap film-film ataupun isu human trafficking yang berusaha Mbak Salas ini edukasi seperti itu, bagaimana Mbak? Alhamdulillah sih mereka justru malah wah ini bener banget, ini persis saya dan lain sebagainya. Kalau langsung teman-teman merasa ini merupakan pengalaman pribadi mereka ya. Dan kebanyakan teman-teman yang pernah menjadi korban trafficking kalau ikut nonton, bahkan yang kemarin kita tayangkan di Hong Kong, teman-teman itu banyak sekali yang nangis karena mereka pernah ngalami hal yang sama. Jadi banyak banget, ini benar-benar real gitu, di lapangan itu nyata dan sampai hari ini terjadi gitu. Tapi yang menarik itu adalah banyak sebenarnya buruh migran ataupun wanita yang mungkin tidak sadar kalau mereka menjadi korban human trafficking, termasuk juga dulu Mbak Salas. Nah, nanti kita akan cerita lebih jauh soal ini. Pemirsa, setelah jeda berikut, Female Zone akan segera kembali. Ya, pemirsa, Anda kembali di Female Zone dan kita masih berbincang bersama dengan Mbak Salas di sini. Banyak orang yang tidak menyadari kalau ternyata mereka itu menjadi korban human trafficking. Nah, kalau dari pengalaman Mbak Salas sendiri ini seperti apa? Jadi kalau kita bicara human trafficking kan ada harus memenuhi 3 unsur, ada proses, ada cara, dan tujuan. Nah, prosesnya itu dipindah-pindahkan, caranya dirayu lah atau dipaksa segala macam, dan tujuannya eksploitasi. Nah, itu saya alami semua dan banyak sekali teman-teman dari Indonesia itu yang mengalami hal yang sama. Mereka itu dirayu, nanti mau dicarikan pekerjaan yang majikannya baik, cepat berangkat, banyak lembur, boleh keluar, bebas pakai handphone, pokoknya seolah-olah kita tuh mau dibawa ke surga seperti gitu. Itu. Ya, tapi pada kenyataannya itu sangat berbeda. Itu yang saya alami. Nah, apakah ketika misalnya seseorang memutuskan jadi buruh migran dengan janji-janji seperti itu, kemudian ketika mereka berangkat secara legal ataupun ilegal, itu sudah menjadi memenuhi syarat kalau mereka menjadi korban human trafficking atau bagaimana? Tidak semuanya, dan menjadi korban trafficking itu tidak hanya yang prosesnya itu melalui ilegal gitu ya, tetapi melalui legal atau resmi pun bisa jadi mereka menjadi korban trafficking, asalkan memenuhi ketiga unsur tadi itu. Nah, sayangnya memang di Indonesia itu kontrol dari pemerintah itu yang masih sangat minim, sehingga teman-teman yang dipekerjakan secara resmi pun mereka tidak bisa terhindar dari korban human trafficking. Masalahnya tuh biasanya di mana sih Mbak? Apakah memang edukasi yang tidak sampai kepada para buruh migran sebelum mereka berangkat atau kenapa? Kalau kita melihat akar persoalannya ada di Indonesia, bukan di negara perempatan. Karena itu tadi, jadi yang saya alami, yang teman-teman saya alami juga ketika masuk ke dalam penampungan PPTKIS ya, oknum PPTKIS itu, kita yang diajarkan adalah tentang kewajiban, tetapi pendidikan hak itu diabaikan. Jadi seolah-olah kita nanti pokoknya kalau majikan marah-marah kamu diem aja, minta maaf, nurut, kamu harus ramah, murah senyum. Kalau gajinya misalkan belum dikasih ya kamu ya nunggu aja, sabar, kalau ada masalah. Jadi sabar. Tidak diajarkan sama sekali bahwa kita tuh punya hak-hak yang kalau mendapat perlakuan yang mungkin tidak sepantasnya, kemudian kita tidak boleh melawan seperti itu. Sama sekali, justru malah dulu waktu saya itu dikasih tahu kalau ada masalah larinya ke agensi, dan sampai sekarang pun itu masih terjadi. Padahal solusinya kalau ke agensi itu bukan solusi yang terbaik, karena paling nanti kamu ya udah kamu sabar aja, atau diganti majikan yang belum tentu itu akan lebih baik, atau dipulangkan. Dan berarti sangat tidak pro terhadap buruh migran itu sendiri. Banget, karena mereka bisnis oriented.
Oke, tetapi kalau dari tahun ke tahun, apakah semakin kesadaran itu semakin muncul di kalangan buruh migran atau mungkin orang-orang yang baru mau berangkat nih menjadi buruh migran? Kalau kesadaran sekarang sudah lumayan bertambah lah ya kesadarannya. Itu karena teman-teman buruh migran yang memberikan informasi bahwa nih kamu nanti kalau mau berangkat ke luar negeri itu prosesnya seperti ini. Kalau ada masalah itu harus siapa yang dihubungi. Jadi dari pengalaman-pengalaman kita sebagai korban, akhirnya kita share informasi bahwa nanti kalau ada masalah itu seperti ini solusinya gitu. Nah, kalau kita hanya mengandalkan pemerintah kayaknya nggak cukup ya. Apakah karena ingin mengedukasi itu akhirnya Mbak Salas juga mendirikan kampung buruh migran atau bagaimana Mbak? Salah satunya itu, selain kita mau memberikan edukasi kepada masyarakat desa, desa saya sekitarnya ya terutama, kita ingin memberikan edukasi supaya mereka ketika berangkat keluar gitu udah benar-benar siap secara mental, siap secara dokumen, dan kalau ada masalah itu mereka tahu solusi yang terbaik itu seperti apa. Nah itu kampungnya itu apakah satu tempat atau suatu lembaga sebenarnya, dan ada berapa banyak sih anggotanya saat ini? Kalau kampung buruh migran itu ada di satu desa, Mbak. Tapi kita di bawah naungan lembaga Serikat Buruh Migran Indonesia cabang Wonosobo itu sendiri. Nah, selain edukasi yang tadi kita berikan itu, kita juga ingin memperlihatkan bahwa buruh migran yang selama ini dinilai dalam tanda kutip ya lebih banyak negatifnya, tapi kita membuktikan bahwa buruh migran pun bisa berkarya, dan karyanya ini positif yang bisa bisa memberikan nilai-nilai positif kepada masyarakat sekitar ataupun daerahnya. Jadi di kampung buruh migran yang dikelola ataupun juga atau digagas oleh Mbak Salas ini juga ketika wanita-wanita itu atau mungkin orang ketika sebelum mereka menjadi buruh migran dan mungkin ketika mereka sudah menjadi atau pulang dari pekerjaan sebagai buruh migran kembali ke kampung halamannya itu mereka bisa bisa mendapatkan banyak sekali hal-hal yang bermanfaat di kampung buruh migran ini. Ya, kita itu misalkan untuk yang mau berangkat kita berikan edukasi. Kamu nanti punya hak seperti ini, negara tujuan di sini itu hukum di negara sini begini, budayanya begini dan lain sebagainya. Kemudian buat teman-teman yang masih di luar negeri itu kita selalu komunikasi lewat WhatsApp. Kalau mereka ada masalah seperti itu mereka bisa langsung melaporkan ya. Bisa. Nah, kemudian bagi mereka yang sudah pulang, kalau teman-teman ingin gabung, kita gabung di sini ke organisasi ini. Jadi berkelompok gitu ya. Sampai sekarang alhamdulillah sudah ada beberapa unit usaha kelompok yang dibangun. Sampai ada unit usahanya juga? Ya, kita jadi diberdayakan mereka ketika mereka sudah kembali ke kampung halaman? Jadi kita tanya ke teman-teman ini kepingin belajar apa. Misalkan belajar membuat bros dari stocking atau bunga dari stocking yang warna-warni itu. Kita datangkan fasilitator untuk dan itu fasilitatornya itu mantan buruh migran juga. Jadi mereka yang dulu pernah kursus di Hong Kong atau di mana kita berdayakan juga untuk melatih teman-teman di kampung buruh migran ini. Jadi mereka nggak bingung lagi ya ketika mereka datang atau pulang kembali ke kampung halaman, sudah ada pekerjaan ya ataupun mereka menjadi jauh lebih mandiri seperti Insya Allah. Dan kita udah punya toko sembako yang bisa menjualkan produknya teman-teman. Ada kelompok simpan pinjam, ada kelompok ternak kambing, udah free wifi juga di situ. Kemudian pelatihan internet dan komputer untuk anak-anak remaja di sekitarnya. Harusnya itu juga bisa membuka membuka pandangan seperti itu bahwa tidak perlu untuk berangkat lagi menjadi buruh migran di luar negeri. Secara tidak langsung bisa ya. Semoga saja bisa. Nah, sekarang sudah ada berapa banyak nih? Apanya? Anggotanya di situ atau mungkin yang dibina? Kalau jumlah itu berapa ya? Kita kelompok-kelompokan sih ya. Kita ada 5 kelompok unit usaha itu sendiri. Nah, kalau teman-teman yang masih baru pulang itu memang kita baru dikelompokkan sendiri. Kita tanya kebutuhan dari kelompok ini itu pendidikan apa gitu. Jadi ya belum begitu banyak dan belum semuanya lah. Tapi setidaknya mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat desa. Dan karena perhatian Mbak Salas yang begitu besar terhadap buruh migran dan juga permasalahannya, akhirnya Mbak Salas juga dianugerahi penghargaan. Penghargaannya apa nanti diceritakan ya usai jeda. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Ya, pemirsa, Anda masih bersama Female Zone dan kita masih lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan Mbak Salas. Nah, Mbak, tadi saya bilang kalau Mbak itu banyak sekali loh penghargaannya, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga ada dari
internasional, ada dari Amerika. Ceritakan dong penghargaannya, dari Indonesia dulu deh. Kalau di Indonesia itu dulu tahun 2012 kalau nggak salah itu dari UI untuk TKI inspiratif. Terus ada beberapa dari tabloid dan dari media juga. Kemudian dari organisasi wanita sebagai perempuan inspiratif. Kemudian dari 3 menteri untuk Kartini Next Generation 2015. Terus ada dari beberapa yang dari award juga. Dan itu banyak sekali ya listnya sepertinya. Kalau dari yang ini, kalau nggak salah terakhir habis menerima penghargaan dari Amerika ya? Oh iya. Itu apa penghargaannya? Itu tip Heroes. Jadi Trafficking in Person Report Heroes 2018. Jadi itu diberikan kepada orang-orang yang concern ataupun peduli terhadap isu-isu human trafficking. Ya, seperti ada itu. dari 10 negara yang menerima penghargaan, salah satunya saya dari Indonesia. Nah itu atas segala yang sudah Mbak lakukan selama ini, termasuk juga ketika mendirikan Kampung Buruh Migran. Kalau yang saya dengar salah satunya itu, karena kan itu saya juga nggak mendaftar ya, jadi nggak tahu sampai kemudian dikasih kabar karena mendirikan Kampung Buruh Migran dan perjuangan untuk meminimalisir human trafficking. Akhirnya saya dipanggil ke sana untuk menerima penghargaan dari Menlo AS dan Ivanka, putrinya Donald Trump itu. Apalagi sih kegiatan di luar itu yang Mbak Salas lakukan? Kebetulan saya juga sering sosialisasi atau mengedukasi masyarakat tentang HIV/AIDS. Kemudian sekarang juga ini sedang proses menjadi kandidat master trainer kewirausahaan melalui ILO Jakarta. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya obsesi atau mungkin impian yang Mbak Salas ingin raih? Saya itu hanya punya semangat karena masa lalu saya yang pernah saya alami itu, dan saya hanya motivasinya, saya hanya ingin orang lain itu tidak mengalami hal yang sama dengan apa yang saya alami, termasuk pendidikan anak-anak buruh migran yang kemudian kita membangun PAUD anak-anak buruh migran, kemudian pemberdayaan ekonomi, karena sebetulnya orang keluarga yang dicarikan ekonomi, tidak yang lain. Nah, dengan seperti itu saya merasa nyaman gitu dengan membantu teman-teman. Dan kalau masalah penghargaan itu bagi saya itu ya bunganya lah atau hadiah lah dari apa yang saya lakukan. Tapi itu bukan kemudian menjadi saya merasa puas, tapi justru dengan penghargaan itu saya jadikan tangga untuk motivasi saya berbuat yang lebih besar lagi. Gitu. Oke, kalau dari keluarga mendukung nggak dengan segala kegiatan yang Mbak Salas lakukan? Alhamdulillah semuanya mendukung. Bahkan kalau ada kegiatan itu bapak saya itu yang tanpa disuruh pun kebutuhan apa, misalkan ada kebutuhan bambu atau apa, itu bapak saya yang otak-otak, ibu saya yang masakin buat teman-teman. Oh ya? Ya, dan suami, apalagi suami itu mendukung segalanya. Dari tenaga, pikiran, bahkan sampai finansial pun itu sering membantu. Tantangan terbesar yang dihadapi hingga saat ini dalam segala kegiatan-kegiatan ataupun juga upaya-upaya yang Mbak Salas lakukan untuk masyarakat? Kalau dulu sering sekali saya diteror-teror yang mau dibunuh, dihabisin keluarganya. Terornya dari mana? Biasanya dari oknum PPTKS atau calo kalau kita mendampingi kasus. Tapi bagi saya nyawa itu milik Tuhan kok. Yang memberi nyawa saya Tuhan, yang mau mengambil juga Tuhan gitu. Dan mati saya tidak tahu nanti caranya seperti apa, gitu aja sih. Jadi bukan berarti bahwa semua jalannya juga lancar-lancar ya selama ini? Kalau dulu sering banget dapat teror itu, tapi kalau sekarang alhamdulillah sih enggak. Mungkin sekarang lebih banyak yang tahu kalau ya ini sebuah perjuangan dan resiko yang akan dihadapi pasti seperti itu. Kalau penerimaan dari setiap dari teman-teman buruh migran sendiri yang selama ini Mbak Salas terima? Alhamdulillah positif semua. Semua selalu positif? Alhamdulillah, saya belum pernah menemukan, misalkan saya kan selalu menulis tentang postingan-postingan yang sekiranya itu bisa memberikan edukasi atau menginspirasi teman-teman. Alhamdulillah, sejak dulu sampai sekarang saya belum menemukan komentar-komentar negatif gitu, tapi malah saling mensupport. Jadi kebaikan itu pun diterima dengan baik oleh mereka. Ya, nah, bahkan kemarin itu waktu saya di Hong Kong kan baru muter film ini ya,
itu saya berangkat pakai koper kecil dengan tas gendong satu, pulangnya pakai koper besar, koper kecil nenteng. Kopernya jadi beranak ya? Jadi teman-teman pada ngasih oleh-oleh gitu. Luar biasa sekali. Nah, terakhir nih Mbak Salas, apa sih yang ingin disampaikan untuk para wanita pemirsa Berita Satu TV ini? Pesan saya buat teman-teman, bukan hanya yang ada di luar kita, tapi untuk semua perempuan yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, hati-hati ketika kita akan bekerja ke luar negeri ataupun kita sedang bekerja ke luar negeri, karena kalau kita tidak menjaga kehati-hatian bisa jadi kita akan terjerumus. Dan yang paling terpenting buat teman-teman yang akan berangkat ke luar negeri, tahu haknya betul. Apa haknya, apa kewajiban, apa hukum di negara penempatan, bagaimana budayanya, itu harus benar-benar dipahami, sehingga ketika ada persoalan itu persoalan kecil tidak menjadi persoalan yang besar, dan harus berani melawan ketika haknya itu diabaikan atau dirampas. Nah, teman-teman yang sedang di luar negeri ataupun keluarganya itu harus sering komunikasi dengan satu sama lainnya, sehingga ketika ada informasi apapun teman-teman langsung bisa mengakses informasi. Dan untuk teman-teman para perempuan di Indonesia yang mungkin tidak punya keinginan untuk berangkat ke luar negeri pun, ya kita harus peduli dengan isu ini, karena trafficking ini kejahatan yang sangat luar biasa dan traumanya itu bisa seumur hidup. Baik, itu dia tadi pesan-pesannya, dan terima kasih Mbak Salas sudah hadir di sini dan berbagi kisah yang pastinya sangat inspiratif untuk wanita-wanita di Indonesia. Amin. Ya, sukses terus ke depannya. Amin, terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah Female Zone kali ini. Saya Ami Ardini undur diri. Sampai jumpa di episode mendatang, tentunya dengan perempuan inspiratif lainnya. Dengan orang Taiwan. Kok malah saya yang disalah? Alah sudah, kamu pulang sudah. Mumet dah.